Dengan saya Hendrawan yang akan membawa kita ke depan selama 30 menit. Kita akan ngobrol santai dengan bintang tamu kita hari ini, yaitu Bapak Rahmatullah SPD. Beliau ini salah satu tokoh di SMK Ketopong. Tema kita pada hari ini adalah sesuai dengan momen kita dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan, lagi menjalankan ibadah. Tema kita ketika puasa terasa berbeda. Berbeda di sini yang dimaksud ya mungkin narasumber kita lebih tahu ya. Kita langsung saja kepada beliau. Tidak salaman ya, belum boleh ini. Ya, salaman. Gini coba. Iya gitu ya. Selamat siang Pak Rahmat. Ya, selamat siang Pak En. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih lancar puasanya. Pak En gimana? Alhamdulillah sampai hari ini belum bisa puasa nih. Oh, belum bisa. Kesehatan masih iya. kurang memungkinkan. Oke. Tapi tetap semangat di bulan Ramadan. Ya, Ya, tetap acara baru kita ini semoga sukses ke depannya. Amin. Bagaimana keluarga sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Hari ini kita perdana ingin mencoba acara kita. Iya. Sebelum kita beranjak kepada tema, mungkin 1-2 menit dulu nih Pak Rahmat, supaya para penonton mengetahui apa yang menjadi pemicu ide ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak En. Jadi ini episode perdana kita ya, Iya. Ketopong Podcast. Kalau agak grogi nih ya. Ini pertama kali ya, pengalaman pertama Iya, ya, namanya juga betul. pengalaman pertama memang pasti gitu ya Pak En ya. Iya, Enggak- tapi kita juaranya berdua nih, karena kita yang pertama kan. ya. Baik, jadi di episode pertama ini kita coba ambil judul ketika puasa terasa berbeda. Nah, jadi di hari ini saya mau berbagi sedikit pengalaman. Mungkin nanti mudah-mudahan bisa menjadi informasi dan pelajaran buat siapa saja yang mendengar, terutama buat siswa-siswa kita ya, bagaimana menghadapi situasi terutama misalnya di bulan puasa ini yang berbeda dibandingkan dengan puasa-puasa tahun-tahun yang lalu, ya kan? Nah, kalau di tahun-tahun lalu kita biasanya puasanya ya rame, terus kemudian mungkin kita biasanya kalau sore-sore bisa jalan-jalan ya kan, terus misalnya malam itu kita bisa ke masjid ramai dan berkumpul di situ, Tarawih bersama gitu ya. kan, sholat berjamaah. Iya. Nah, sekarang kondisinya seperti ini. Nah, mungkin banyak yang ini pertama kali kondisinya seperti ini. Nah, mungkin jadi sehingga mungkin agak merasa gimana ya? Mungkin sedikit stres juga, mungkin Pro kontra juga Iya, mungkin. betul. Paham-paham bergentayangan nih Nah, di tahun betul. ini ada yang bisa dilaksanakan dengan jarak 1 meter, ada yang tidak boleh gitu. Jadi ini bukan sekedar terasa berbeda, sangat berbeda. Sangat berbeda. Nah, ya begitu ya. Nah, makanya mungkin itu yang kita coba bahas sedikit. Kita mungkin tidak terlalu masuk ke dalam pembahasan secara agama ya Pak En, karena Iya. mungkin ya saya sendiri bukan ahlinya. Mungkin nanti pada pembahasan yang lain ada. Jadi sedikit berbagi pengalaman. Saya sendiri kebetulan di beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2017. Nah, itu saya diberikan kesempatan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, saya bersama dengan 23 orang guru bahasa Inggris se-Kutai Kartanegara itu diberikan kesempatan untuk mengikuti program CELTA di Cambridge, Inggris. Itu dilaksanakan sekitar bulan Mei dan Juni tahun 2017. Nah, di mana saat itu bertepatan dengan bulan puasa. Nah, jadi bagaimana rasanya berpuasa di luar negeri, terutama ya dalam hal ini yang saya rasakan itu di Inggris. Apa bedanya dengan puasa di
Indonesia. Di Indonesia, terutama di Tenggarong. Nah, Ya. terutama di Tenggarong. Nah, itu yang hari ini mau saya bagi sedikit pengalamannya. Jadi ada beberapa perbedaan yang waktu itu ya saya rasakan, ya kan. Yang pertama masalah waktu atau lamanya berpuasa. Jadi di situ waktu itu yang kami alami lama puasa itu kurang lebih 18 sampai 19 jam. Nah, jadi bisa dibayangkan biasa kita di sini kan ya kurang lebih 12 jam ya. Iya. 12 jam saja waktu berpuasanya. Waktu berpuasa. Nah, antara dari sahur sampai ke buka. Itu di sana yaitu 18 sampai 19 jam. Jadi di hari-hari pertama itu 18 jam, kemudian makin hari itu makin lebar waktunya sampai akhirnya ya kalau yang kami alami itu ya kurang lebih 19 jam waktu berpuasa. Berarti kurang lebih 1 hari setengah hampir ya. Ya. Kurang lebih. Kalau misalnya kita hitung di sini misalnya kita itu berpuasa dari jam 6, Iya. jam 6 pagi, Jam 6 pagi. itu berbukanya jam 12 malam. Kalau 19 jam ya. Iya. Nah, jadi kalau waktu itu yang kebetulan saya masih ada simpan jadwal imsakiyah waktu itu saya dapat dari Di sana, masjid ya? di situ di sana ya. Jadi tepatnya tanggal 1 Ramadan waktu itu mungkin kalau masih ingat itu tanggal 27 Mei 2017. Itu sama-sama tanggal 27 ya, hari ini 27. Ah iya ternyata ya. Ya, kebetulan yang tidak disengaja ya. Pak. Iya, betul. Jadi tanggal 1 Ramadan itu waktu subuhnya ya, itu jam 2.57. 2.57. Jadi Bentar-bentar. Ah. Begini. Di Arab subuh ya subuh gitu kan. Iya. Di Indonesia subuh ya subuh. Iya. Bagaimana mungkin di Inggris subuh itu pukul 2? Iya. Bagaimana? Jadi jam 2.57, jam 3 kurang 3 menit ya. Jadi di jam 3 itu sudah masuk waktu subuh ya, tentunya nggak ada azan ya. Ya kita nggak tahu ini misalnya. Jadi kita berpatokan hanya ke Waktu yang ditetapkan. Nah, kita juga bisa mungkin menggunakan aplikasi kan di handphone kita, di smartphone kita ada aplikasi mungkin untuk menunjukkan waktu sholat ya kan. Nah, itu Iya. bisa kita gunakan. Jadi itu matahari terbit pukul berapa itu? Jadi kalau jam 3, katakanlah jam 3 itu sudah waktu subuh, jam 4 itu sudah terang Pak. Oh. Jadi sudah seperti mungkin jam 6 atau jam 7 pagi. Berarti antara jam atau pukul yang menunjukkan dan keadaan apa ya, cuaca begitu sangat jauh berbeda ya. Kalau kita sih Iya. melihat matahari tenggelam pukul 6, di sana pukul berapa itu? Nah, jadi subuhnya itu jam 3, anggap aja jam 3 ya. Jadi jam 3 tadi jam 3 kurang 3 menit. Nah, maghribnya itu jam 9 lewat 8 malam. Baru masuk waktu maghrib. Baru masuk maghrib itu ya. Maghrib. Jadi di jam 4 subuh itu sudah terang, sudah seperti jam 7 pagi kalau kita di sini biasa. Tapi ya tentunya ya orang-orang ya masih tidur. Aktivitas tetap seperti biasa, tetap dimulai jam 8, jam 9. Tidak ya kalau kita tahu kan di Eropa itu ada 4 musim. Iya. Nah, jadi kalau di musim semi dan musim panas itu siangnya lebih lama. Jadi waktu siangnya lebih lama. Iya. Jadi lebih malamnya sebentar. Malamnya Waktu siangnya lebih sebentar, lama. Itu juga saya juga sudah dengar. Tapi tidurnya sebelumnya. tetap ya, tidurnya Tidur tetap. Iya, tidurnya tetap, ya kan? Walaupun sudah siang. Awalnya saya juga mengira itu wah apa betul begitu ya sebelum mengalami kan ternyata Iya. pas setelah mengalami sendiri baru saya tahu bahwa memang benar di jam 4 subuh itu sudah terang, sudah seperti jam 7 pagi. Nah, sama juga seperti misalnya jam 7 malam atau jam 8 malam itu masih seperti jam 4 sore masih terang. Seperti masih jam 5 sore kalau kita di sini. Berarti Ini masih memang- terang, masih ada matahari. Berarti itu menikmati gelapnya hanya sebentar ya. Ya, nah itu jadi kan itu kan kita berpuasa kan ketika terbenam matahari kita mulai berpuasa